Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan taufiknya, di kesempatan malam ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Dan kita masih membahas surat Asy-Syarh atau surat Al-Insyirah, masih di ayat yang keempat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah meninggikan, memuliakan bagimu wahai Muhammad dzikraka, penyebutan namamu. Dan kemarin dibahas beberapa kondisi ketika kita disyariatkan untuk menggandengkan penyebutan asma Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena makna ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan penyebutan nama Nabi alaihi salatu wassalam, ya, maknanya bahwa Allah menjadikan nama beliau alaihi salatu wassalam untuk disebutkan, ya, menjadikan nama beliau untuk disebutkan, disyariatkan untuk disebutkan, dan penyebutannya itu berbarengan dengan penyebutan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga itulah bentuk atau wujud pemuliaan terhadap nama Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kemarin beberapa kondisi yang disyariatkan, contohnya ketika masuk Islam, ya, disyariatkan untuk membaca dua kalimat syahadat. Ada syahadat tauhid, itu yang disebutkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat la ilaha illallah. Kemudian harus dibarengkan dengan syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syarat untuk masuk Islam, dua kalimat syahadat. Ada penyebutan asma Allah, ada penyebutan nama Nabi alaihi salatu wassalam. Juga ketika adzan dan iqamah, ada dua kalimat syahadat. Ya, dan kemarin kita sempat singgung ketika menyebutkan adzan, khususnya tentang adanya khilaf ulama tentang membaca salawat Nabi alaihi salatu wassalam sebelum adzan. Ya, meskipun jumhur ulama tidak mensyariatkan pembacaan salawat sebelum adzan, tapi yang disyariatkan justru membaca salawat setelah adzan, bukan sebelum adzan, ya, setelah adzan. Setelah adzan disyariatkan membaca salawat Nabi, baru membaca zikir setelah adzan. Ya, kalau salawatnya kelupaan, ya sudah terlanjur zikir setelah adzannya. Jadi adzan selesai kemudian baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, gitu ya. Sunnahnya salawat dulu, Allahumma sholli ala Muhammad, baru baca itu. Ya, tapi kalau salawatnya lupa, ya dibaca belakangan nggak apa-apa. Ya, sudah terlanjur baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, belum baca salawat, maka salawatnya diakhirkan pun tidak masalah, insyaallah. Pengamalan di, ya ini saya menyampaikan demikian hanya sekedar berdasarkan melihat
pengamalan di beberapa masjid besar ya. Ya contoh, kalau saya pribadi belum pernah bertanya secara langsung ataupun membaca, ya tapi pengamalan seperti di Al-Masjidil Aqsa, ya terkadang salawat itu dibaca setelah adzan persis, dan terkadang salawatnya dibaca setelah doa ba'da adzan. Ya. Ya meskipun ya contoh itu bukan sesuatu yang jadi dalil sebetulnya. Praktek ya, tidak semua praktek yang ada di Timur Tengah itu menjadi dalil sebetulnya. Sebetulnya enggak, karena tetap dalil itu adalah Quran dan Sunnah, Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya bahkan sekalipun ya misalnya praktek itu ada di Al-Haramain, dua tanah suci, Makkah dan Madinah. Ya, kita tidak menjadikan praktik yang ada di dua tanah suci otomatis langsung jadi dalil, gitu enggak. Ya, tidak demikian. Tetap yang namanya dalil itu Quran dan hadis. Ya, Quran dan hadis. Ya, praktek-praktek di sana kita berbaik sangka. Ya, tentunya secara umum praktek khususnya di 3 masjid ya, baik Al-Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi maupun di Al-Masjidil Aqsa, secara umum semua praktek ibadah itu mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi supaya kita nggak salah dalam bermetode ketika beragama ya, bahwa kita tidak menjadikan semua yang ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, juga Masjidil Aqsa itu menjadi sebuah patokan tolong ukur kebenaran gitu. Ya, kayak misalkan contoh ya, hari ini kan kita nggak bisa menghindari yang namanya ikhtilat ketika tawaf. Ya, tidak bisa menghindari ikhtilat campur antara laki-laki dengan perempuan ketika tawaf. Terus apakah sebetulnya secara syar'i ikhtilat itu dibenarkan? Kan tidak. Tetap saja harapan dari para ulama, kalau bisa praktek tawaf itu terpisah antara laki-laki sama perempuan, itu jelas lebih baik. Ya, tapi sebuah kondisi yang tidak bisa untuk mewujudkan itu ya. Jadi ya sementara ini bukan berarti dibiarkan ya, tapi karena ketidakmampuan untuk memisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi ketika tadi saya sebutkan beberapa praktek bisa mendahulukan sholawat atau kadang mengakhirkan sholawat ya, dalam masalah zikir setelah adzan ya, itu sifatnya hanya istiqnas namanya. Istiqnas itu ya memandang sesuatu itu pasti berdasarkan ijtihad ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian berikutnya di sini yang satu belum sempat kita bahas ya, suatu kondisi yang kita disyariatkan untuk menyebut asma Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, beliau katakan di sini oleh As-Sa'di, wal khutab, dan khutbah. Ya. Ketika khutbah disyariatkan untuk menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca sholawat. Ya. Bahkan di dalam fiqih madhab Asy-Syafi'i ya, dalam fikih mazhab Syafi'i, membaca sholawat ketika khutbah itu hukumnya rukun ya. Membaca sholawat ketika khutbah hukumnya rukun, meskipun dalam mazhab yang lain hanya mengatakan sunnah ya, hanya mengatakan sunnah, pendapatnya sunnah membaca sholawat Nabi.
Ya sebetulnya sama saja apakah itu rukun maupun sunnah, toh pada intinya itu sesuatu yang disyariatkan. Ya, sesuatu yang disyariatkan. Hanya kenapa kita penting untuk tahu bahwa di mazhab Syafi'i membaca sholawat Nabi ketika khutbah hukumnya rukun. Ya, kita perlu tahu. Ini andai kata ya di antara kita suatu saat mungkin harus berkhutbah Jumat gitu ya. Ya meskipun tidak semuanya khutbah. Ya, saya gitu harus khutbah Jumat, kita harus paham ya apa yang dipahami oleh masyarakat juga. Ya. Karena pernah terjadi, ya pernah terjadi. Bahkan ini menjadi perbincangan nasional, ya perbincangan nasional cukup heboh dan ramai. Ya. Ketika salah seorang yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama, ya, baru dilantik jadi Menteri Agama, kemudian khutbah di Masjid Istiqlal, ya, khutbah di Masjid Istiqlal, cuma kelewat satu aja, nggak baca sholawat, ya, tidak baca sholawat, itu aja, ya, itu karena ya namanya masih Istiqlal, yang khutbah juga seorang menteri agama, pasti akan jadi sorotan, ya, pasti akan jadi sorotan. Maka jadi pembahasan cukup hangat, bahkan panas gitu ya, satu negeri sebetulnya bagi yang mengikuti pemberitaan itu dulu. Saya lupa kejadian beberapa tahun yang lalu, ya. Yang jelas bukan menteri agama yang sekarang, bukan, ya, sebelum-sebelumnya. Sehingga sebagian alim gitu ya, alim ulama di negeri kita yang berpedoman dengan mazhab Syafi'i langsung mengeluarkan fatwa bahwa yang sholat Jumat saat itu bersama Menteri Agama fulan harus mengulang sholat Jumatnya dengan mengqadha dengan dalam bentuk sholat zuhur, karena sholat Jumatnya tidak sah. Ya, karena sholat Jumatnya tidak sah. Kenapa? Karena khutbahnya kurang satu rukun. Apa itu? Sholawat Nabi. Dan itu nggak bisa kita pandang sebagai pendapat yang berlebihan ya, karena itu pendapat dalam satu madhab yang memang diakui oleh para ulama. Meskipun membaca sholawat ketika khutbah itu khilaf, ada selisih pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan cuma sunnah aja. Ya. Tapi penting bagi seorang khatib untuk tetap melengkapi khutbah Jumatnya dengan rukun-rukun yang dipahami oleh masyarakat. Meskipun mungkin mayoritas hadirin dalam jamaah Jumat itu nggak ngerti rukun khutbah apa aja, nggak ngerti, nggak. Ya, mayoritas yang hadir nggak ngerti nggak rukun khutbah, nggak peduli. Jangankan rukun, isi khutbahnya aja nggak peduli, apalagi rukunnya. Ya. Mungkin isi khutbahnya banyak yang nggak peduli. Ya, yang penting saya datangnya aja mungkin sudah khutbah pertama mau selesai baru datang, ya kan? Atau malah mungkin ada yang datangnya pas masuk khutbah kedua. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan dari sekian banyak yang hadir, ada yang paham. Ya. Ketika ada yang paham, itu bisa menimbulkan situasi yang tidak kondusif. Ya. Seperti yang sudah pernah terjadi. Ya, karena bahkan bagi yang cukup fanatik ya dengan sebuah pendapat, sesuatu yang tidak wajib pun itu bisa menjadi suatu bahan diskusi, teguran bisa. Ya. Saya pernah khutbah di sebuah masjid, cuma karena di khutbah yang kedua saya nggak baca
ayat yang berbunyi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Saya cuma nggak baca itu karena saya juga nggak biasa baca ayat itu, dan itu pun bukan suatu sunnah ya, maksudnya nggak disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam itu merutinkan ayat itu ketika khutbah gitu. Tapi kan kita sering dengar ya, banyak khotib baca ayat itu, khususnya di khutbah kedua. Ya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, sebelum mengakhiri khutbahnya. Nah, karena enggak secara eksplisit ada sunnahnya, saya enggak biasa baca. Kadang baca, kadang enggak. Seringnya enggak baca, kadang baca. Ya. Pas saya khutbah di sebuah masjid, saya enggak baca itu. Rampung khutbah, ada yang menegur saya. Ya. Mas, kenapa enggak baca ayat itu tadi gitu? Ya saya sih enggak mendebat lebih panjang ya. Saya cuma mengatakan, oh ya sudah, insya Allah lain kali kalau saya khutbah di sini saya baca. Toh kita sama-sama tahu itu bukan sunnah. Yang menegur pun dia paham kalau itu bukan sunnah sebetulnya. Cuma ada di antara ulama terdahulu yang merutinkan baca itu. Ya. Diriwayatkan yang dulu merutinkan baca itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Kalaupun tidak merutinkan, Umar bin Abdul Aziz mencontohkan itu. Ya. Itu padahal nggak sunnah ya. Maksudnya tidak langsung dari Nabi alaihissalam. Tapi karena orang sudah terbiasa dengan itu, akhirnya itu jadi bahan teguran. Apalagi sholawat yang oleh banyak pembelajar fikih di negeri kita khususnya itu dipandang sebagai rukun. Ya. Maka itu diperhatikan juga ketika khutbah. Nah, sebagian lagi ada yang agak berlebihan, ya mungkin bukan berlebihan tapi juga salah paham. Jadi sebetulnya gini, landasan tentang wajibnya baca sholawat, ya wajibnya baca sholawat ketika khutbah. Ya jadi dibuka dengan hamdalah. Kan kita kalau khutbah Jumat ya, khutbah Jumat itu kan rukunnya baca hamdalah, alhamdulillah. Ya. Kemudian membaca sholawat, ya baca sholawat. Kemudian baca wasiat takwa. Yang ketiga ya, baca wasiat takwa. Kemudian membaca satu ayat yang mufhim, satu ayat yang bisa dipahami. Ya. Kemudian baca doa. Ya, baca doa. Doa ini salah satu di dua khutbah, bisa khutbah pertama, bisa khutbah kedua. Jadi baca hamdalah, alhamdulillah, baca salawat, ada wasiat takwa. Ya, jadi kita suka dengar khatib itu baca usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, itu wasiat takwa. Ya, kalau nggak mengatakan ya ayuhan nas ittaqullah, nah, ini ada wasiat takwa. Baca ayat yang keempat dan yang kelima doa. Doanya biasanya di khutbah kedua. Nah, ada memang hadis yang saya tidak hafal redaksinya, tapi disebutkan di situ bahwa khutbah yang tidak diawali ya, dengan syahadat ya, kemudian sholawat ya, maka khutbah itu terputus gitu. Hadis itu sebetulnya nggak sahih. Sebatas yang saya ketahui, hadis itu tidak sahih. Ya. Nah, ada yang memahami hadis itu ya, selain sebetulnya nggak sahih ya, tapi dipahami hadis itu berlaku untuk khutbah, bukan khutbah. Ya, ini beda harokat, sudah beda makna ya. Ada khutbah, ada khutbah.
Kalau khitbah kan berarti lamaran. Nah, ada yang ribet banget. Lamaran pun harus kayak khutbah. Jadi diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin, ya, nanti baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baca salawat nabi, ya. Itu mau khitbah nih, mau ngelamar akhwat harus baca begitu gitu. Ya. Padahal kan khitbah itu kan simple ya, cuma sekedar bertanya, nanya langsung ke seorang perempuan atau nanya kepada wali perempuan gitu ya, sekedar nanya bersediakah jadi istri saya, itu kan selesai. Itu khitbah kayak gitu. Atau bilang kepada wali akhwatnya, ya, saya bermaksud melamar putri bapak gitu. Kan gitu intinya, ya. Saya kurang kebayang ya kalau datang mau ngelamar tuh pakai khutbah hajah dulu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ya. Cuma pernah terjadi. Ya, ini kejadian ketika saya pribadi menjadi wakil untuk melamarkan adik saya. Adik saya yang mau lamar, cuma saya disuruh ngomong. Ya, jadi biasa kan ada juru bicara ya, kalau keluarga ada juru bicaranya, saya jadi juru bicara. Jadi persilahkan untuk menyampaikan kalimat lamarannya gitu. Ya memang saya kebiasa kalau ngomong sih udah terbiasa ya, kalau mengawali ngomong pasti diawali dengan basmalah, hamdalah, kemudian runtut gitu kan, sudah terbiasa bismillah walhamdulillah. Bahkan saat itu Allahu a'lam bishawab. Nggak tahu saat itu ketika mau ngomong pun saya malah ngawali pakai khutbah aja lengkap ya. Monggo silahkan bisa dimulai untuk lamarannya. Saya langsung innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Betul. Berarti saya nggak ngerti bahwa warga setempat itu memahami bahwa khutbah itu harus kayak gitu. Khitbah ya apa? Saya nggak ngerti warga setempat memahami khitbah itu harus lengkap dari awal sampai akhir gitu. Cuma saat itu ya langsung aja ada ilham gitu untuk baca khutbah aja gitu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Rampung ya sampai shalawat nabinya selesai gitu kan. Nah baru saya menyampaikan maksud tujuan kedatangan kami gini ya, untuk melamar dan seterusnya. Kemudian satu disambut, maksudnya kalimat saya diberikan kalimat jawaban atau balasan. Keluarga mempelai wanita juga punya juru bicara, dan juru bicaranya ini juga dipilihkan yang dalam tanda petik ngerti agama gitu, seorang tokoh agama setempat gitu di desa setempat. Dan awal yang beliau sampaikan bahwa menyebutkan hadis tadi ya. Jadi khitbah yang tidak diawali dengan ini maka tidak sah gitu. Beliau mengawali dengan hadis itu gitu. Dan beliau mengatakan untungnya tadi pembicara sudah menyampaikan dari awal ada hamdalahnya, ada syahadatnya, ada salawatnya, ada ininya. Jadi khitbahnya sudah sah. Dalam hati walhamdulillah. Ini kalau saya nggak baca dari awal disuruh ngulang lamaran kayaknya itu. Ya. Untungnya dari awal Allah kasih ilham buat baca itu dari awal. Dan itu sebetulnya Allahu a'lam bishawab, gak ada sebuah tuntunan harus demikian. Tapi kan situasi seperti itu bukan situasi yang kita harus menimbulkan kericuhan dan keributan gitu. Ya. Saya kebayang kalau seandainya saya nggak baca hamdalah, syahadat, sholawat di awal dan disuruh ngulang, ya pasti saya akan ngulang gitu. Masa mau lamaran harus debat dulu sama ahli agama yang lain? Kan gak elok ya, dalam suasana yang harusnya damai gitu ya, membahagiakan, harus diawali dengan perdebatan. Meskipun tidak disyariatkan harus seperti itu ya. Nah kita juga harus memahami situasi dan kondisi ya. Dan yang jelas tadi yang penting ketika khutbah memang, bukan ketika khitbah.
Memang ada kondisi-kondisi yang buat kita perlu bersikap bijak juga ya, karena nggak disyariatkan ya, tapi kadang kalau sudah terjadi kita memang tidak bisa untuk berbuat banyak. Contoh lagi ya, mengumandangkan adzan ketika memakamkan jenazah itu kan di mana-mana ya, mengumandangkan adzan ketika memakamkan jenazah. Hanya dalam hal ini saya juga belum sampai kepada sebuah literatur yang kemudian menyebutkan secara eksplisit tentang masalah tersebut. Saya pribadi ya belum sampai kepada sebuah literatur. Mungkin ada, tapi saya sendiri belum sampai. Baik, kemudian beliau mengatakan wa ghairi dzalika minal umuri allati a'lallahu biha dzikra rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan selain daripada beberapa hal tadi ya, selain adzan, iqamah, khutbah ya, dari perkara-perkara yang Allah memuliakan dengannya penyebutan Rasul alaihi salatu wassalam, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih banyak syariat-syariat yang di situ mengharuskan memang menyebutkan asma Nabi. Ya seperti tasyahud. Ya, tasyahud awal. Kita kan awalnya tasyahud itu kan menyebutkan penghormatan bagi Allah Azza wa Jalla. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Itu salah satunya begitu. Jadi kita mau pakai redaksi yang lain enggak apa-apa. Kita membaca tahiyatu lillah, kemudian ada salamnya di situ kan. Ya. Ada salam untuk Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus salam untuk kita. Assalamualaikum. Ada penghormatan untuk Allah, ada salam untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan sholawat itu sendiri, sholawat Nabi alaihi salatu wassalam, kalau di tasyahud awal di mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah, tapi sholawat Nabi di akhir tasyahud akhir, kan setelah tasyahud kan Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu aslinya tasyahud. Ya, dikatakan tasyahud itu sampai bacaan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ itu namanya tasyahud. Ya, itu namanya tasyahud. Adapun sholawat Nabi yang dibaca di akhir tasyahud, ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu kan wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salawat namanya, dan itu bukan masuk bagian tasyahud. Itu salawat, disebut sendiri namanya salawat. Nah, salawat ini kalau menurut mazhab Syafi'i pun di duduk akhir itu pun hukumnya rukun. Ya, salawat Nabi menurut mazhab Syafi'i, ya, di duduk yang akhir sebelum salam itu hukumnya rukun. Namun intinya hanya membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Intinya di situ. Itu seminimalnya salawat setelah tasyahud. Ya, sependek-pendeknya sholawat setelah tasyahud itu baca Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Makanya kadang di beberapa masjid yang sholat tarawih, ya, imamnya kok kayak tasyahud akhirnya cepat sekali gitu. Sangat besar kemungkinannya setelah tasyahud akhir, ya, itu cuma baca Allahumma sholli ala Muhammad, langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya. Kita masih kepengen lanjut.
kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita mau baca itu ternyata imamnya udah salah. Ya. Karena besar kemungkinan saat itu imam cuma baca sampai Allahumma sholli ala Muhammad, selesai. Terus langsung salam. Nah, karena dalam mazhab Syafi'i memang sholawat Nabi setelah tasyahud akhir itu rukun, tapi rukunnya cuma sampai baca Allahumma sholli ala Muhammad. Adapun panjangnya yang kemudian disebut dengan istilah sholawat Ibrahimiyah, itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Yang penting baca Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai situ. Ya. Itu diantara pemuliaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Banyak perkara lagi yang kita disunnahkan juga untuk menyebutkan asma Nabi, khususnya sholawat, yaitu apa? Ketika berdoa. Ya, ketika berdoa. Doa itu paling bagus ya. Selain diawali dengan tahmid, pujian kepada Allah, maka dilanjutkan dengan sholawat Nabi. Nanti pun di akhir doa kalau bisa bagusnya ditutup juga dengan sholawat Nabi. Diawali dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat. Itu adab dalam berdoa. Ya, adab di dalam berdoa. Sebagian ulama menghasankan hadis yang menyebutkan bahwa doa yang belum disebutkan salawat Nabi di dalamnya, ya, maka doa itu belum sampai. Secara makna demikian. Sebagian ulama menghasankan hadis yang maknanya seperti itu. Baik, kemudian As-Sa'di mengatakan walahu fi qulubi ummatihi minal mahabbati wal ijlali wat ta'zimi ma laysa li ahadin ghairihi ba'dallahi ta'ala fa jazaahu an ummatihi afdala ma jaza nabiyyan an ummatihi. Maknanya walahu, dan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi qulubi ummatihi, di hati-hati umatnya, minal mahabbah, ada kecintaan. Allah masukkan ke dalam hati umat Nabi alaihi salatu wassalam itu kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wal ijlali wat ta'zim. Ya. Demikian juga dengan pemuliaan dan pengagungan terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Fajazahullah, maka semoga Allah membalas Nabi alaihi salatu wassalam an ummatihi, atas jasanya terhadap umatnya, afdala ma jaza nabiyyan, dengan balasan yang paling afdal, balasan yang paling utama yang pernah Allah berikan kepada seorang nabi, an ummatihi, yang berjasa kepada umatnya. Jadi peninggian asma Nabi alaihi salatu wassalam itu tidak hanya di dalam masalah penyebutan syahadat ataupun sholawat ya, tapi bahkan di hati kaum muslimin Nabi alaihi salatu wassalam harus punya kedudukan yang paling tinggi. Makanya kesempurnaan iman seorang muslim itu adalah ketika dia bisa menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling dicintai. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi atau min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai aku, ya, sampai Nabi alaihi salatu wassalam menjadi sosok yang paling dicintai, melebihi orang tuanya,
melebihi anaknya, dan melebihi semua manusia. Nabi menjadi sosok yang paling dicintai, melebihi orang tuanya, melebihi anaknya, bahkan melebihi semua manusia. Itu baru namanya iman yang sempurna. Ya, memang secara praktek terkadang untuk sampai kepada derajat itu butuh perjuangan ya, bukan nggak bisa, tapi butuh perjuangan. Ya, kalau kita lihat kalau para sahabat ya untuk hijrah, meninggalkan orang tua, meninggalkan istri, meninggalkan anak, ketika orang tuanya atau mungkin istrinya atau mungkin anaknya belum masuk Islam, ya mereka siap untuk itu gitu. Ya, mereka siap. Demi apa? Demi hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demi hidup bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Saking cintanya dengan Nabi. Saking cintanya dengan Nabi. Ya, cuma sekarang memang untuk sampai ke derajat itu ya Masya Allah ya, Nabi alaihi salatu wasallam sudah tidak ada ya, sudah tidak ada secara fisik ya, sudah nggak bersama dengan kita. Tinggal bagaimana kita itu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Sekalipun terkadang untuk mengamalkan sunnah itu kita tidak mendapatkan dukungan dari keluarga dekat, ya, tidak mendapatkan dukungan dari keluarga dekat. Ya, sebutlah contoh misalnya, nggak usah jauh-jauh, menutup aurat, ya, yang perempuan ingin menutup aurat, mengamalkan perintah-perintah Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kadang mungkin tidak semua keluarga itu mendukung untuk aurat. Yang laki-laki ya kadang kepengin, ya ini banyak sih di mana-mana, ingin meninggalkan amalan-amalan yang tidak disunahkan oleh Nabi ya. Ingin meninggalkan amalan yang tidak disunahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Benturannya apa? Sama keluarganya sendiri, karena keluarga masih mengamalkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ya. Ini ujian imannya ya, ketika kita berusaha untuk menjadi pengikut Nabi alaihi salatu wassalam ya, dan mendahulukan kecintaan kepada beliau dibandingkan kecintaan kepada keluarga. Jadi di satu sisi kita diharuskan untuk mengamalkan sunnah ya, dan meninggalkan hal-hal yang tidak sunnah. Tapi di sisi lain juga disyariatkan untuk menjaga kerukunan dan kondusivitas keluarga ya. Itu ujian keimanan. Dan tentunya dalam mencintai Nabi alaihi salatu wassalam kita punya batasan ya, kita punya batasan. Tetap saja dalam mencintai Nabi alaihi salatu wassalam kita ada batasannya, enggak boleh berlebihan. Makanya dahulu Nabi alaihi salatu wassalam ketika mendapatkan gelar pujian dari orang-orang dengan mengatakan anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Sayyid itu berarti pemimpin yang tertinggi gitu. Sayyid. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab as-sayyidullah ya. Yang sayyid sesungguhnya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala ya.
Yang di sini para ulama memaknai sebetulnya Nabi nggak sedang melarang mereka itu menyebut dengan kata sayyid, ya. Yang kadang yang suka jadi pembahasan itu menyebutkan gelar sayyidina untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah diperbolehkan atau tidak ketika kita baca sholawat gitu ya, kita tambah dengan redaksi sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka sebagian imam itu kalau atau sebagian ustadz agak berhati-hati juga kalau mau nyebut kata sayyidina, karena ya pro kontra ya. Ada yang kayaknya gak suka banget kalau nyebut kata sayyidina, ya. Kalau ada ustadz sampai nyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ini golongan sih nganggo sayyidina ya, berarti gitu. Kelompok pakai sayyidina. Karena itu sudah jadi apa ya, identitas untuk sebuah warna tersendiri gitu. Ya, identitas sebuah kelompok gitu. Ya. Karena berpatokan tadi ketika Nabi dipanggil dengan sebutan anta sayyiduna, engkau itu sayyid kami, beliau mengingatkan as-sayyidullah, ya. Yang sayyid sesungguhnya itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang di situ sebetulnya Nabi memperingatkan, silahkan ulu biqaulikum, silahkan kalian mau menggelari dengan apapun, ya. Tapi jangan sampai kalian itu terseret oleh syaitan untuk berlebih-lebihan dalam memuji Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Jadi sebatas penyebutan sayyidina itu oleh sebagian ulama masih dipandang wajar, ya. Kalau kita dalam majelis begini menyebut, ya kita bersolawat atas sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam, itu masih dipandang wajar gitu. Cuma jangan sampai pujian-pujian itu akhirnya berkepanjangan gitu, ya, sampai kemudian seolah-olah menempatkan Nabi alaihi salatu wassalam seolah-olah ada pada kedudukannya Allah azza wa jalla. Jangan sampai seperti itu, ya. Maka sekedar menyebutkan pujian boleh, tapi lihat pujiannya, ya. Maka yang paling bagus memang nggak terlalu banyak pujian untuk Nabi alaihi salatu wassalam, tapi diperbanyak sholawatnya. Itu yang lebih disyariatkan daripada memperbanyak pujian, ya. Dan para ulama pun akhirnya berselisih pendapat masalah boleh enggak tambahan sayyidina itu ditambahkan ketika kita sholawat dalam sholat, ya. Dalam sholat itu kan ketika tasyahud baca sholawat, boleh enggak kata sayyidina tambahkan ketika sholat gitu. Maka lagi-lagi sebagian fuqaha mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Kenapa? Karena Nabi pun ketika mencontohkan sholawat dalam sholat nggak pakai tambahan sayyidina, ya. Itu pro kontra yang muncul, ya, dalam masalah meninggikan asma Nabi alaihi salatu wassalam dengan gelar-gelar tertentu. Terlepas dari pro kontra yang ada, yang paling bagus sebetulnya tidak perlu menambahkan gelar apapun untuk Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Karena beliau itu kan hanya Abdullah wa Rasuluh. Itu aja sebetulnya gelar Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika salawat pun ya kita mencukupkan dengan redaksi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kepada sebagian kaum muslimin yang mungkin menambahkan redaksi gelar seperti mungkin sayyidina, habibina dan semacam itu di dalam salawatnya, ya. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari yang kita amalkan. Baik, ini kurang lebihnya dari tafsir ayat yang keempat. Mudah-mudahan Allah berkahi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.